Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Thorik Ahmad Maulana dari kelompok 6. Kali ini akan mempresentasikan terkait review artikel yang berjudul PD1 Blockade in Mismatch Repair Deficient Locally Advanced Rectal Cancer. Berikut untuk anggota kelompoknya. Yang pertama ada Anandia Dian Ashifa, yang kedua ada Khairunisa Lutfianti, yang ketiga ada Linda Veronica, yang keempat ada Nova, yang kelima Thorik Ahmad Maulana, saya sendiri, keenam Fadil Aga Mustafa, dan yang ketujuh Anissa Sumarni. Dan berikut adalah lampiran dari artikelnya. Baik, masuk ke latar belakang penelitian, di mana ini diawali dari masalah kanker rektum, yaitu salah satu jenis kanker yang ada di bagian ujung usus besar. Nah, biasanya kasus kanker rektum ini berada di yang kasus kanker rektum stadium akhir, di mana mereka mendapatkan pengobatan seperti kemoterapi, radioterapi, serta pembedahan. Nah, dari pengobatan ini biasanya terdapat efek samping yang cukup berat yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Contohnya itu seperti gangguan buang air besar, gangguan fungsi kandung kemih. Kemudian masuk penemuan baru. Jadi terdapat sebuah penelitian di mana sekitar 5-10% pasien itu punya jenis tumor yang disebut DMMR, yaitu Deficient Mismatch Repair, di mana jenis tumor ini ternyata tidak begitu responsif terhadap kemoterapi konvensional, tapi dia responsif dengan imunoterapi. Nah, di mana imunoterapinya ini bekerja dengan menargetkan protein bernama PD1. Nah, obat yang disebut PD1 ini dia berfungsi untuk melepas rem sehingga sel imun itu bisa kembali aktif dan menghancurkan sel kanker. Nah, jadi penelitiannya ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas imunoterapi PD1 sebagai alternatif pengobatan yang lebih ringan dan efektif bagi pasien kanker rektum stadium akhir. Selanjutnya, kemudian masuk kepada metode penelitian, yang di sini ada tahap pertama yaitu screening dan diagnosis. Pada tahap penelitian ini diawali dengan proses screening yang komprehensif untuk mengidentifikasi subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi. Pasien itu dipastikan memiliki diagnosis histopatologis adenokarsinoma rektum stadium 2 hingga 3. Disertai pemeriksaan status DNA mismatch repair yang mengonfirmasi adanya kondisi deficient mismatch repair atau DMMR. Proses ini tuh bertujuan untuk memastikan homogenitas karakteristik subjek serta meningkatkan validitas internal penelitian. Kemudian ada tahap kedua yaitu intervensi terapi neoadjuvan. Pada tahap ini seluruh subjek penelitian itu diberikan terapi neoadjuvan berupa dostarlimab dengan dosis 500 mg yang diberikan secara intravenous setiap 3 minggu sekali selama periode total 6 bulan atau setara dengan 9 siklus terapi. Pemberian terapi ini tuh dilakukan secara standar dengan pemantauan ketat terhadap kondisi klinis pasien. Kemudian ini tuh disertai dengan efek samping. Pada tahapan ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dari dostarlimab dalam menginduksi respon tumor sebelum tindakan terapeutik lanjutan. Baik, selanjutnya metode yang ketiga itu adalah evaluasi dari respon tumor. Nah, penilaian respon tumor dilakukan secara ketat dan berkala, di mana metode ini meliputi pemeriksaan klinis yaitu digital rektal dan endoskopi, serta pencitraan lengkap yaitu MRI, CT scan, dan PET FDG. Dan yang keempat itu ada keputusan protokol. Ini adalah titik kritis di mana
dievaluasinya hasil akhir setelah terapi dostarlimab tadi selesai. Nah, lalu dikelompokkan menjadi dua hasil, yaitu apakah pasien mencapai respon klinis lengkap atau tidak mencapai CCR atau respon klinis lengkap tadi. Nah, yang terakhir itu ada titik akhir utama, itu fokus utama studi ini adalah menilai persentase respon keseluruhan atau overall respon pasien terhadap terapi neoadjuvan dostarlimab tersebut. Baik, selanjutnya saya masuk ke bagian hasil penelitian. Pada studi ini terdapat 16 pasien kanker rektum stadium 2 dan 3 yang memiliki DMMR. Rentang usia pasien cukup luas, yaitu 26 sampai 78 tahun dan median usia 54 tahun. Mayoritas pasien memiliki kondisi fisik yang baik dengan skor ECOG 01. Gejala klinis yang paling sering dialami ialah pendarahan rektum sebanyak 88%, diikuti konstipasi 31% dan nyeri abdomen 25%. Dari seluruh partisipan, 12 pasien berhasil menyelesaikan terapi dan menjalani masa follow-up minimal 6 bulan. Untuk efektivitas terapi, hasilnya sangat benar. Seluruh pasien yang menyelesaikan terapi, yaitu 12 dari 12, mencapai complete clinical response. Artinya tidak ditemukan sisa tumor pada MRI, PET, endoskopi, pemeriksaan colok dubur, maupun biopsi jaringan. Selain itu, 81 pasien menunjukkan perbaikan gejala dalam waktu kurang dari atau sama dengan 9 minggu. Dan tidak ditemukan progres penyakit, metastasis baru atau kekambuhan hingga memantau 6-25 bulan. Selanjutnya, dampak pada standar terapi. Yang pertama itu, tidak ada pasien melanjutkan radioterapi atau operasi TME. Yang kedua, menghindari efek samping permanen, gangguan kandung kemih usus, disfungsi seksual, stoma. Yang ketiga, terapi bersifat organ prospacing dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, terambosan besar pada kanker rektum, DMMR lokal lanjut. Selanjutnya, keamanan dan efek samping. Yang pertama, aman tanpa efek samping berat grade lebih dari 3. Selanjutnya yang kedua, 75% alami efek ringan sedang ruam. Ya, ruam 31%, purintus 25%, kelelahan 25%, mual 19%. Yang ketiga, satu kasus gangguan tiroid ringan. Yang keempat, tidak ada pasien menghentikan terapi. Next. Baik, selanjutnya itu analisis histopatologi dan imunologi. Nah, di sini dari hasil terapinya itu, yang pertamanya itu eliminasi total sel tumor. Ini hanya sisa kemungkinan dari jaringan tanpa sel kanker, yang berarti terapi ini berhasil. Kemudian selanjutnya itu peningkatan CD8+, T dan CD20+B, respon imunnya kuat. Ini menandakan bahwa respon kekebalan tubuh itu sangat kuat, yang menandakan bahwa terapi itu berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan PET. Di sini aktivitas metaboliknya itu turun hingga setara jaringan normal dalam 3-6 bulan, yang menandakan turunnya aktivitas dari sel kanker itu sendiri. Selanjutnya itu terapi ini sudah berhasil terbukti secara klinis, biologis, dan molekuler. Kemudian keberlanjutan respon. Yang pertama, tidak ada kekambuhan pada seluruh pasien dengan respon lengkap. Ini menandakan bahwa pada pasien yang dilakukan terapi ini itu tidak ada kekambuhan dari kanker itu. Kemudian selanjutnya itu 4 pasien mempertahankan responnya ini selama kurang lebih dari 12 bulan. Selanjutnya rektumnya masih berlangsung. Rekrutmen masih berlangsung menuju total 30 pasien.
Pemantauan jangka panjangnya tetap diperlukan. Baik, masuk ke kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dostarlimab ketika digunakan sebagai terapi neoadjuvan tunggal memberikan hasil yang sangat baik pada pasien kanker rektum stadium 2-3 dengan defisiensi mismatch repair atau di MMA. Kelompok tumor seperti ini biasanya tidak merespon kemoterapi standar sehingga pasien sering harus menjalani radioterapi dan operasi besar yang dapat menurunkan kualitas hidup. Dari 12 pasien yang menyelesaikan 6 bulan terapi, semuanya mencapai clinical complete response atau CCR sebesar 100%. Hasil ini membuktikan melalui berbagai pemeriksaan yaitu MRI, PET FDG, endoskopi, dan pemeriksaan digital rectal examination, serta biopsi serial. Tidak ada satupun pasien yang membutuhkan kemoradioterapi atau operasi, dan tidak ditemukan progresi maupun kekambuhan selama masa follow-up selama 6 hingga 25 bulan. Respon klinis ini juga muncul dengan cepat, bahkan sebagian sudah terlihat sejak 6 minggu, dan diperkuat oleh bukti biologis berupa peningkatan infiltrasi sel CD8+, CD2+, CD20+, serta ekspresi PDL1 yang menandakan aktivasi imun yang kuat terhadap tumor. Keamanannya juga sangat baik karena tidak ditemukan efek samping berat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imunoterapi blokade PD1 atau program DET1 berpotensi mengeradikasi tumor lokal lanjut dengan DMMR tanpa perlu prosedur agresif. Pendekatan ini berpotensi mempertahankan fungsi organ dan kualitas hidup pasien. Meskipun penelitian dengan jumlah peserta yang lebih besar masih diperlukan untuk memastikan hasilnya. Baik, sekian presentasi dari review artikel kami. Salah dan hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.